Halo Sobat Healthies, welcome to Health Talks, Talking Health, Better Life. Pada episode kali ini, kita kembali hadir nih dengan topik yang pastinya sangat dekat dengan kehidupan remaja, yaitu tentang kecanduan game online. Bersama saya, Saskia, teman sharing kamu hari ini. Nah, hari ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh salah satu remaja yang akan kita ajak berbincang hari ini. Boleh kita perkenalan dulu? Halo, kenalin nama aku Ray. Oke, halo Ray. Oke, kita langsung mulai saja ya. Ngomong-ngomong Ray, kamu ini familiar nggak sih dengan game online? Atau bahkan kamu udah sering main game online? Aku sering sih main game online. Kira-kira game apa aja nih yang udah sering kamu mainin? Ada beberapa sih, kayak Roblox, ML, terus ada PUBG, dan masih banyak game yang aku mainin. Biasanya kamu ini dalam sehari bisa main game berapa lama ya? Aku biasanya main sekitar 3 jam sih. Terus pernah nggak sih kamu bisa main game sampai lupa waktu? Pernah sih, kadang-kadang. Nah, itu perlu diwaspadai ya teman-teman. Karena itu termasuk salah satu tanda awal kecanduan game online loh. Nah, jadi gini Ray, main game berlebihan itu bisa berdampak buruk ke kesehatan loh. Yang pertama nih, itu bisa mengganggu pola tidur kita. Misalnya karena sering bergadang, push rank sampai tengah malam, atau bahkan sampai subuh. Nah, itu bisa merusak kualitas tidur kita. Kemudian yang kedua, bisa bikin mata cepat lelah dan bisa bikin kepala kita pusing karena terlalu lama melihat layar gadget. Bahkan kalau terlalu sering, bisa menyebabkan gangguan pada mata seperti mata minus atau rabun jauh. Yang ketiga, juga bisa mempengaruhi emosi kita. Misalnya kita jadi gampang marah saat kalah di game. Nah, emosi yang tidak stabil ini bisa berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Dan yang paling sering terjadi, aktivitas kita jadi terbengkalai, seperti seringnya menunda tugas atau malas belajar. Berarti kalau kayak gitu, aku harus ngurangin game juga ya? Nah, benar banget itu. Nah, tapi meskipun kita harus mengurangi main game, tenang, kita tidak harus berhenti main game sepenuhnya. Yang penting itu kita harus bisa mengontrol diri sendiri. Nah, yang pertama, kamu bisa mulai dengan membatasi waktu bermain game. Misalnya maksimal 1 jam sampai 2 jam dalam sehari. Kemudian yang kedua, utamakan menyelesaikan tugas atau kewajiban dulu sebelum main game online. Kita harus tahu mana yang lebih penting untuk kita prioritaskan. Yang ketiga, hindari bermain game di malam hari supaya tidak mengganggu jam tidur kita. Dan kemudian yang terakhir, coba imbangi dengan aktivitas lain seperti rajin berolahraga, mengembangkan minat bakat, atau berkumpul dengan teman-teman. Dengan begitu, kamu bisa tetap main game online tanpa mengganggu kesehatan kamu. Oh begitu. Terima kasih ya buat tipsnya. Oke, sama-sama Re. Jadi Sobat Healthies, kesimpulannya main game itu boleh, tidak ada larangan sama sekali. Tetapi nggak boleh berlebihan ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu bisa berdampak buruk pada kesehatan fisik kita dan kesehatan mental kita. Oke Ray, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama hari ini. Terima kasih kembali. Sampai jumpa di episode Health Talks selanjutnya. Halo Sobat Sehat, welcome to another episode of Healthy Cast, ngobrol santai seputar kesehatan. Perkenalkan, aku Resha yang akan menemani Sobat Sehat di episode kali ini. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang dekat banget nih sama kehidupan kita, terutama remaja, yaitu tentang pentingnya menjaga keamanan pangan yang kita konsumsi. Apalagi sekarang banyak banget nih makanan viral yang kelihatannya menarik, unik, dan bikin kita penasaran.
Tapi belum tentu aman, ya kan? Dan hari ini aku nggak sendirian. Aku sudah ditemani oleh salah satu remaja di sini yang bakal ngobrol bareng bersama kita. Halo, boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, aku Saskia. Senang banget nih bisa diajak ngobrol di sini. Oke, kalau ngomongin makanan viral nih, kamu termasuk yang suka coba-coba nggak sih? Jujur iya sih, apalagi kalau lagi viral nih di TikTok, di Instagram. Biasanya aku langsung penasaran banget nih, langsung pengen cobain juga. Wah, relatable banget sih kayaknya buat remaja. Aku juga kadang suka begitu sih. Nah, tapi kamu pernah nggak kepikiran soal keamanan makanan itu? Kayak bahan yang dipakai atau cara membuatnya? Jujur jarang sih. Biasanya cuma lihat dari tampilan luarnya aja karena menarik. Kalau misalnya banyak yang review enak, gitu aku jadi langsung beli aja deh. Oke, itu dia yang sering terjadi di kalangan remaja. Kita lebih fokus ke tampilan dan tren, tapi lupa sama faktor pentingnya, yaitu keamanan pangan. Padahal keamanan pangan itu penting banget loh. Keamanan pangan itu artinya makanan yang kita konsumsi harus bebas dari bahaya, baik dari bahan kimia berbahaya, kuman, atau cara pengolahan yang tidak higienis. Misalnya nih, ada makanan yang pakai pewarna berbahaya atau dijual di tempat yang kurang bersih. Itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare atau keracunan makanan. Berarti bukan cuma soal enak ya, tapi juga soal keamanan. Betul banget nih. Karena ini memiliki dampak yang lumayan cukup serius seperti diare, sakit perut, mual dan muntah, bahkan bisa menyebabkan keracunan. Iya juga ya. Aku pernah sih habis jajan sembarangan, terus tiba-tiba perutku jadi nggak enak gitu. Nah, itu salah satu contoh kenapa kita harus lebih hati-hati. Apalagi sekarang banyak makanan yang viral tapi belum tentu jelas keamanannya. Biar tetap aman, aku ada beberapa tips nih buat kamu dan sobat sehat yang menonton video ini. Yang pertama, pilih makanan dan tempat yang bersih. Yang kedua, perhatikan kebersihan penjualnya. Yang ketiga, cek bahan makanan kalau memungkinkan. Biasanya ada beberapa penjual yang membuat makanannya secara langsung. Jadi kita bisa lihat nih proses pembuatannya, bahkan bahan-bahan apa saja yang dimasukkan saat proses pembuatannya. Yang keempat atau yang terakhir, jangan mudah tergiur tampilannya saja. Biasanya kita sering banget nih kayak ngelihat makanan yang menarik, tapi kita belum tentu mengenal bahan-bahan apa saja yang dimasukkan atau bahkan proses pembuatannya. Wah, berarti kita harus lebih selektif ya? Gak cuman ikut-ikutan tren doang. Betul banget. Jadi Sobat Sehat, penting banget nih buat kita lebih peduli terhadap keamanan pangan supaya tetap sehat meskipun suka jajan. Terima kasih ya buat Saskia yang sudah mau menemani aku untuk ngobrol hari ini. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Dan buat Sobat Sehat yang menonton video ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan bijak dalam memilih makanan. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Healthy Cast, ngobrol santai seputar kesehatan. Bye-bye!